Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhir imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, la tu'dhihi qatalakillah, fa innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina." Sebelum saya baca terjemahan, ibu-ibu jangan tersinggung dengan hadis ini. Ya. Dia difahami dengan keimanan. Karena memang ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang tadi kehidupan di akhirat adalah poligami. Dan di dunia setiap istri disuruh menjadikan suaminya sebagai penyebab masuk surga. Ada seorang ibu telepon saya kemarin, dia berkata, "Ustaz, saya mau bertanya sesuatu yang penting." Baik, silakan. Kebetulan saya lagi ada waktu lowong. Dia bilang, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita izin sama suaminya untuk uh, ngurus anaknya. Jadi rupanya ibu ini pernah punya dari suami yang lain punya anak, suaminya bengkalaikan. Lalu dia nikah lagi. Jadi janda nikah lagi sama seorang laki-laki. Maka anak-anaknya ini tinggal bersama ibunya jauh dari kota, dua kota di Indonesia ini yang berjauhan. Kemudian dia lihat anaknya ini nggak ada yang urus, tinggal sama ibunya, nggak terurus, ayahnya juga nggak peduli. Maka dia pamit sama suaminya, minta mau lihat anak-anak itu. Diizinkanlah 2 minggu. Dia bilang saya diizinkan 2 minggu Ustaz. Tapi setelah saya pergi ke kampung saya itu, ke kota saya itu, kemudian saya urus anak saya, sekarang sudah sampai setahun. Saya nggak pulang-pulang, gitu kan. Terus suaminya marah, ternyata dia bilang pertama dia kasih contoh orang lain gitu. Tapi saya tangkap ini adalah masalah beliau. Maka suaminya marah gitu. Apakah sekarang istrinya berdosa atau istri boleh nggak lebih memilih anaknya daripada suaminya? Bagaimana jawabannya? Saya bilang yang pertama, kalau ibu yang hadapin masalah ini, maka jawaban saya buat ibu nih. Karena saya tahu ini masalah sebenarnya sedang dihadapin. Dia bilang, iya saya yang hadapin Ustaz. Baik. Kalau ini ibu yang hadapin, sekarang ini, detik ini, setelah tutup telepon dari saya, telepon suaminya minta maaf. Itu dulu pertama. Telepon, minta maaf, kenapa melanggar sampai setahun? 2 minggu, nggak bisa lebih daripada itu. Jangankan anaknya ibu, orang tuanya ibu, ayahnya ibu, ibunya ibu sendiri. Kalau suami izinkan 2 minggu, lalu mereka cuma masih menahan, suami bilang nggak bisa, tidak boleh secara syar'i. Ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Nggak boleh dibantah. Allah telah jadikan suami ibu adalah di atas segala-galanya. Ibu renungin hadis Nabi SAW, awal amal yang dihisab bagi wanita pada hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Ini luar biasa nih. Habis sholat, masalah sama suamimu bagaimana? Bukan masalah sama orang tuanya, bukan masalah sama anaknya. Artinya, sholatnya lolos, urusan suaminya lolos, yang lainnya jadi mudah. Renungi hadis itu. Yang disuruh ibu tanggung jawab adalah suami. Anak itu nomor 2. Itu dulu. Kemudian hadis Nabi SAW, wanita manapun yang meninggal dunia lalu suaminya ridha, kecuali akan masuk ke dalam 8 pintu surga yang manapun dia inginkan. Sekarang apa susahnya ibu-ibu? Saya kadang-kadang bahasakan sampai istri saya juga. Apa susahnya menjadikan figur suami itu, kemas dia baik-baik orang ini, layani, siapin makannya, minumnya, cari ridhonya, itu saja. Tunggu mati masuk surga dari 8 pintu surga, pilih yang mana ibu mau. Orang Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak terutama renungin ya. Kita sebagai laki-laki, untuk mendapatkan pintu 8 di surga itu pintu 8, pintu tertinggi. Derajat tertingginya surga Firdaus namanya. Di sana 4 golongan, para nabi-nabi. Ini bapak-bapak sama saya sudah tertutup peluangnya. Gak ada lagi peluang jadi nabi, gak mungkin. Para syuhada, syuhada itu bapak-bapak sekalian saya sama bapak harus tinggal di medan perang, tunggu musuh bunuh kita, itu pun kalau ikhlas. Orang-orang yang siddiq, jujur, tidak pernah dusta seumur hidup. Hah? Ada sini yang tidak pernah dusta seumur hidup? Di antara sahabat yang dapat julukan siddiq berapa orang? Yang jelas-jelas Abu Bakar. Yang lain tidak ada julukannya nih. Dan orang saleh ini setiap hari nangis, ibadah terus sama Allah. Duduk di masjid, baca Al-Quran, tidak ada dosanya. Ibu-ibu hanya mati suaminya ridho. Ridho itu merasa kehilangan. Merasa sedih istrinya selama ini layani dia. Itu saja. Mati, masuk dari 8 pintu surga, boleh dia pilih pintu mana. Hah? Makanya syaitan selalu menjadikan masalah sama suami nih. Ya. Apa saja dibuat masalah, apa saja marah, apa saja tersinggung, gitu kan?
Makanya saya selalu ingatkan istri saya pribadi, saya bilang sama istri saya, hati-hati. Hati-hati syaitan masuk ke pintu-pintu yang kadang-kadang tidak perlu marah, tidak perlu cemburu, tidak perlu iri. Tapi masuk syaitan, karena merusak. Kunci kamu di saya. Kalau saya ridho selesai nih. Urusannya semua selesai. Kenapa nggak kemas baik-baik suami menjadi manusia, menjadi penyebab saya masuk surga? Bukan karena dia, tapi karena Allah. Jangan berkeluh kesah terlalu banyak. Kalau suaminya zalim, doakan. Kalau memang dia fasik, buruk, memang boleh. Pindah ke suami yang lain, minta kepada Allah diberikan orang yang saleh. Bisa, supaya kita menghabiskan umur kita pada hal yang positif. Gitu kan? Pada hal yang baik. Itu yang kita maksudkan. Dan kalau ada dua wanita, maaf, ada satu wanita yang menikah dengan dua laki-laki. Misal, ini contoh kasusnya saja, hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada seorang wanita memiliki dua suami, suami yang pertama meninggal, bukan cerai, kita tidak bahas masalah cerai. Suami pertama meninggal, kemudian menikah lagi dengan suami yang kedua. Kira-kira di surga nanti bersama dengan yang mana? Bentar, saya tidak minta jawaban. Saya yang akan memberikan jawaban. Apa kata Nabi SAW? Dia akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya dan ilmunya, imannya. Jadi yang dua orang ini bukan yang terakhirnya saja. Ada penjelasan masalah terakhir, tapi riwayat ini lebih kuat. Menjelaskan kalau dua orang ini asal tidak cerai, mati suaminya dia sudah nikah lagi sama laki-laki lain, maka dia akan ikut dengan yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau yang meninggal pertama lebih baik, ya sudah dia ikut dengan yang pertama. Jadi saking besarnya pengaruh suami itu, ya, sampai nggak boleh keluar tanpa izinnya. Kan? Kalau meninggal dengan dia ridho masuk surga, melayaninya. Apa kata Nabi SAW? Wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutin sholat sunnah. Azan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau ibu mengerjakan sunnah itu plus, akan ada banyak tambahan. 5 waktu sholat, azan 10 menit. Puasa Ramadan, nggak diikuti dengan puasa sunnahnya. Puasa sunnah berarti plus, hanya Ramadan. Dan melayani dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Bukan pelanggaran agama. Temani saya, ayo ke ibu yuk, ayo ke ayah yuk, ayo ke sini yuk. Ya, iya. Kecuali pada saat dia meninggal, dia pasti akan masuk surga. Dari 8 pintu surga dia bisa pilih yang mana dia mau masuk. Jadi fadilah yang sangat besar. Lalu untuk apa ibu-ibu membangkang? Untuk apa marah hanya karena lupa dibawain bunga kah, pesanan kah? Hah? Tidak sempat ditemanin ke acara perkawinan lah. Itu sesuatu yang kecil, urusan dunia. Bagaimana orang ini ridho, Tuhan saya ridho. Seperti kasus orang tua kita. Orang tua kita mau marah-marah, ya, mau dia orangnya buruk akhlaknya. Kita sebagai anak harus bagaimana? Bakti. Enggak dibalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Keterpurukan akhlak dengan keterpurukan ini salah. Gitu kan? Orang tua kita bagaimana kita harus buat baik. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dan Allah gantungkan pahala yang besar situ. Sama kasus rumah tangga. Sama kasus rumah tangga. Tentu ini berlaku juga pada suami. Misalnya kata Nabi SAW, janganlah seorang suami yang mukmin, ya, membenci istrinya yang mukminah. Karena kalau dia tidak menyukai satu perilaku, dia masih bisa mendapatkan perilaku-perilaku yang lain yang baik. Artinya saling toleransi, saling memaafkan. Yang penting pelanggarannya bukan masalah nusyur, bukan masalah pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, hati-hati sabda Nabi SAW yang seperti ini. Ada bidadari di surga bisa mendoakan ibu keburukan. Ini hadisnya, saya bilang tadi jangan tersinggung. Harus difahami dengan keimanan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang wanita atau istri menyakiti suami di dunia. Baik itu kata-kata, perilaku, tatapan mata, nanti akan kita sebutkan ada hadis Nabi SAW begitu. Wanita manapun yang memalingkan wajahnya dari suaminya karena merasa lebih hebat, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, kecuali yang di langit kecuali dia akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Dan siapapun wanita yang membuat suaminya murka, marah, maka yang di langit Allah akan murka padanya. Bayangkan dihubungkan sama Allah. Allah murka padanya sampai suaminya ridho. Memang hadisnya begitu. Di sini dikatakan tidak ada seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari. Di surga mengatakan, jangan kau menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami.
Bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang tegas dari Allah yang mengajarkan para bidadari agar semua istri dunia hati-hati. Karena yang menghubungkan hubungan kamu bisa masuk surga dari tangan suami adalah aku, kata Allah.